Arif Gunawan, penguasa Sanjaya bilang asal kau serahkan segel kerajaan, kau tetap jadi komandan utama penjaga Istana Nusantara. Istri dan anakmu akan nikmati kekayaan tak terhingga. Aku, Arif Gunawan, takkan jadi antek pemberontak. Pemberontak? Jika kau tak serahkan segel kerajaan ke Pangeran Mahkota, siapa yang tahu kita pemberontak? Pangeran ketiga yang mewarisi tahta, dialah baginda raja yang dititahkan. Bagaimana jika aku menolak? Arif Gunawan, meski ilmu pedang anginmu adalah yang terhebat di dunia, lalu kenapa? Apa kau bisa mengalahkan kami bertiga? Maafkan kelancanganku, ilmu kalian cuma segini. Jarum salju melati. Tebasan Gunung Hua. Tombak naga. Sabetan angin. Semua 3 pendekar ini akhirnya kalah oleh jurus Arif sang pendekar, Sabetan Angin. Memang hebat Arif sang pendekar. 1 tebasan, 3 pendekar kalah. Lalu bagaimana? Lalu Arif Gunawan membawa istri dan anaknya diam-diam mencari Pangeran Mahkota. Sampai sekarang belum ketemu. Belum ada yang tahu Arif Gunawan hidup atau mati. Sayang sekali ilmu pedang angin ini akan punah. Tak mungkin. Pendekar Arif pasti bisa menemukan Pangeran Mahkota. Nanti aku akan mencari pendekar Arif jadi muridnya. Belajar ilmu pedang angin. Lihat sabetan anginku. Anak berbakat untuk bela diri. Bocah, ilmu pedang anginmu ini cuma main tongkat. Kau. Raka, jangan konyol. Pelanggan, daging sapi Anda sudah siap. Ibu, aku lagi latihan pedang. Kalau aku bisa, ilmu pedang angin, Fajar dan yang lain tak berani minta uang lagi. Kalau tak mau, Tuan Muda Fajar minta uang. Itu gampang. Dah cara apa? Gini, suruh ibumu temani aku semalam, baru ku beritahu. Jangan sentuh ibuku! Bocah, berani menyentuhku. Tenang, Pak. Dia masih anak-anak. Mohon, Pak, jangan dihiraukan. Pak Arif, suruh istrimu temani aku semalam. Akan kubiarkan seolah tak terjadi apa-apa. Pak, gini saja. Makanan ini aku yang bayar. Mohon maafkan kami. Kau memang pengecut. Pantas Tuan Muda Fajar suka menindas keluargamu. Ya, Pak. Silakan makan. Aku cuma mau istrimu temani aku semalam. Akan kubunuh kau! Bocah sial. Berani mengayunkan pedang padaku. Raka. Riayu, tak apa. Hajar! Itu saja. Ilmu pedang anginmu cuma segini. Pantas Arif Gunawan menghilang. Kenapa? Dia tahu dirinya tak berguna. Jangan hina Arif sang pendekar. Kalau begitu, kalahkan aku. Raka, ilmu pedang angin menekankan semangat dan aura pedang. Kau tak pernah belajar, takkan bisa mengalahkannya. Terus kenapa kalau kalah? Apa kau mau ibuku menemaninya? Apa kau ini bukan pria? Serahkan pedang itu. Jangan. Kalau lanjut, kau bisa terluka. Takut anakmu terluka? Ayo maju. Atau pinjam istrimu buat ku main. Bukan hilang apa-apa. Serahkan pedang itu! Berikan! Kalian rebut pedang, aku rebut istrimu. Bocah, berani lukai aku akan habisi kau. Awas! Wah, Tuan. Kok jatuh? Hayo, bangun. Tuan, tak apa. Gini, seperti yang tak apa, akan kuhabisi kau. Tuan, lenganmu kenapa? Si Ayu, cepat ambil obatnya. Baik. Aduh, Tuan, kenapa berlutut? Aku tak pantas. Cepat bangun. Minggir! Bocah! Arif Pratama, tunggu saja kau. Pak Arif memang hebat.
Pak Arif, kelincahanmu bagus. Cari waktu ajari anakmu ilmu pedang. Dia berbakat. Tuan bercanda. Aku tak tahu ilmu pedang. Ayahku pendekar, Anda salah. Ayahku cuma mana bisa bela diri. Tadi cuma kebetulan saja. Pak Arif, pamit Nyonya Arif. Hati-hati. Raka, sini. Kalau pendekar tak turun tangan tadi, kau pasti terluka. Berapa kali ayah bilang, jangan gegabah. Biar ayah yang urus. Apa yang bisa ayah lakukan? Bukankah selalu seperti itu? Minta maaf dan bayar. Kalau ayah bisa mengurusnya, nanti saat Fajar minta uang, jangan bayar kalau berani. Raka, Fajar itu. Tuan Muda Fajar. Tuan Muda Fajar. Beda. Tuan Muda Fajar. Apa bedanya? Menurutku, dia cuma andalkan ayahnya bupati kan? Beras-meras orang di mana-mana. Aku tak paham. Kenapa ayah dan Arif sang pendekar sama keluarga tapi pengecut, tak punya nyali sama sekali. Raka, kau. Kenapa? Mau pukul aku? Dengar ya, jangan bicara begitu lagi. Kalau Tuan Muda Fajar dengar, keluarga kita bisa mati. Kau cuma berani pukul anak sendiri. Kenapa tak seperti Arif sang pendekar, pukul Sanjaya atau pukul Fajar? Kau! Wah, Tuan Arif, kok anak sendiri tak bisa diatur? Apa perlu aku bantu kau? Lihat apa? Mau hidup? Minggat kalian! Tak usah. Tuan Muda Fajar, biar saya yang urus. Entah angin dari mana yang membawa Anda kemari. Tunggu sebentar. Tuan Muda Fajar, minum tehnya. Tahu tidak? Berkelahi di sini, itu pidana berat. Ya, saya tahu. Ini kan hanya omongan bocah yang belum ngerti. Siapa di Taman Sari yang tak tahu? Bersalah atau tidak, semua Tuan Muda Fajar yang tentukan. Dan ayah Anda Tuan Surya. Jago bicara juga. Kalau gitu, anggap saja kau sudah dihukum. Terima kasih atas hukuman, Tuan Muda Fajar. Aku kesini mau sampaikan pesan ayahku. Pajak harus dibayar. Tuan Muda Fajar, ini bukannya belum waktunya. Usaha sekarang susah. Lagi pula, 300 tael sebulan itu terlalu banyak. Bisa tolong kurangi? Kau pikir aku mudah diatur? Tuan Arif, tahu kenapa kedai ini laku? Itu karena kau andalkan bantuan Tuan Muda Fajar. Kalau tidak, apa kedai ini bisa bertahan? Ya, semua berkat Tuan Muda Fajar. Tenang saja, saya akan kumpulkan. Baiklah, kuberi kau satu kesempatan lagi. Kuberi waktu setengah hari. Kalau malam ini uangnya belum kulihat, aku akan bertindak sesuai aturan. Kau dipenjara. Anakmu dijadikan budak. Wanitamu dijual ke rumah bordil. Jangan sentuh ibuku! Sialan! Raka! Kenapa? Naku dirimu Arif Gunawan, Komandan Utama Penjaga Istana Nusantara, Sabetan Angin, Pemecah Gunung. Ku beritahu kalian itu cuma anjing peliharaanku. Bisa kubunuh kapan saja. Ayahku adalah bupati yang diangkat langsung oleh penguasa Sanjaya. Kalau kalian mau hidup, uang ini harus kalian bayar. Paham? Malu-maluin nama Arif. Anakmu itu bilang kau pecundang. Memang benar? Ingat, jangan kabur. Kemanapun kau lari, pasti kutemukan. Baik, hati-hati Tuan Muda Fajar. Raka. Jangan sentuh! Raka, apa yang kau lakukan? Dia ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayahku harusnya seperti Arif Gunawan, tak tertandingi, pendekar yang disegani. Bukannya saat orang luar menindasku, dia malah diam saja seperti pecundang. Dasar pengecut. Raka, diam. Ayahmu berbuat demi kebaikanmu, demi kebaikan keluarga kita. Kalau dia benar-benar demi kebaikan, demi keluarga ini, dia tak seharusnya di depan Fajar malah diam saja. Apalagi sampai tak mampu bayar pajak. Dan tak seharusnya membiarkan ibu ditindas. Dia tak pantas jadi ayahku. Soal uang, aku akan cari cara.
Setiap kali begini, selalu cari-cari uang. Harus ibu jual perhiasannya. Malam-malam ibu harus tenun tukar uang demi bayar pajak. Akhirnya Fajar tetap menganggapmu anjing. Kenapa yang menghilang Arif sang pendekar? Bukannya kau? Raka, mau kemana? Aku mau cari Arif sang pendekar. Biar dia ajari aku bela diri, bunuh Fajar, dan lindungi ibu. Raka! Tak apa, biar saja. Nanti dia akan pulang. Sifat anak kecil. Soalmu, kalau tadi kau bertindak, identitasmu ketahuan, kita bisa dalam bahaya. Maaf Sri Ayu, tadi aku hampir. Tapi aku tak tahan bagaimana mereka menindasku, menghinaku. Aku bisa terima. Tapi aku tak bisa terima mereka menindas kalian berdua. Tak apa. Asal kita temukan pangeran mahkota, semua penderitaan takkan sia-sia. Raka, pasti mengerti niat baikmu. Soal uang, aku masih punya perhiasan. Gadai dulu saja. Itu semua maharmu. Tak bisa digadai, Sri Ayu. Mending kita pergi saja. Kita sudah lama menunggu di sini. Baru dapat petunjuk. Lewati masa ini, kita tebus saja nanti. Petunjuk? Benarkah? Ini tanda pangeran. Ambillah ini, gadaikan dulu. Sri Ayu, tak usah. Aku punya cara. Sri Ayu, lihat. Wang ini sebenarnya untuk pernikahan Raka. Tapi di zaman ini mungkin tak terpakai. Tuan Muda Fajar, kalau mau kedai itu, rebut saja langsung. Kenapa repot-repot? Aku ingin lihat rakyat rendahan ini berlutut dan menangis. Memohon padaku. Hanya begini aku bisa. Menguras uang mereka sampai habis. Masa? Arif Pratama itu sudah kita peras sampai tak punya celana. Masih punya uang. Tuan Muda, Arif Pratama bawa uang kertas ke bank untuk ditukar. Benar-benar punya uang. Tuan Muda, Anda sungguh hebat. Sepertinya harus bawa istrinya ke rumah bordil. Dengan cara ini, dia akan serahkan semua uangnya. Fajar, kalau berani sentuh ibuku, kubunuh kau! Wah, ini kan anak Arif Pratama. Ayahmu pengecut, kau berani juga. Sepertinya kau bukan darah daging ayam. Kau itu anak haram. Cih, kau yang anak haram. Sepertinya saatnya kita mengambil uangnya. Sudah lihat Raka? Belum pulang. Belum. Biasanya dia sudah pulang. Pegang, aku cari. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Raka! Mundur! Ibu, jangan pedulikan aku! Cepat pergi! Tuan Muda Fajar, ada apa ini? Ada apa, Arif Pratama? Anakmu sungguh berani. Bahkan berani membunuhku. Tuan Muda Fajar, lihatlah, Anda sangat murah hati. Jangan repotkan diri dengan anak kecil. Lepaskan dia. Dia mau membunuhku. Apa dengan beberapa kata-katamu? Semua ini bisa selesai. Oh, ya. Maafkan saya. Saya lupa hal penting. Tuan Muda Fajar, ini 300 tael. Tak kurang. Lihatlah. 100 tael ini hanya pajak. Untuk nyawa anakmu, bayar lebih. Entahlah, kalian pikir anak kalian berharga berapa? Tuan Muda Fajar, kami punya uang. Ini uang maharku. Nilainya puluhan tael. Ibu! Sri Ayu. Cuma segini. Mau beli nyawa anakmu? Anak kalian harganya murah sekali. Hah?
Arif, jangan main tangan. Kalau main tangan, kesabaran kita sia-sia. Ada apa? Kau mau sepati anakmu membunuhku? Hari ini biar kau rasakan akibat melawanku. 3 tebasan. Jangan. Tuan Muda Fajar, lihatlah anakku berapa harganya. Aku akan kumpulkan uangnya. Uangnya. Tuan Besar Arif, kau pikir kami hanya mau beberapa ratus tael perak ini? Tuan Muda Fajar, apa maksudmu? Maksudnya, kau benar-benar bodoh. Ayahku sudah lama ingin menyita kedai ini. Tak peduli kau bayar pajak tiap bulan, kedai ini lambat laun akan disita. Soal keluargamu, aku tak suka cara bicaramu sambil berdiri. Tuan Muda Fajar, asal bisa selamatkan anakku, selamatkan keluargaku. Apapun yang kau mau, asal aku punya, aku rela berikan. Oh iya, asal aku mau kau akan beri. Benar Tuan Muda Fajar, asal bisa selamatkan Raka, walau harus jadi budakmu, aku rela. Bagus. Sini, ikat dia, bawa ke rumah bordil. Kalian mau apa? Mau apa? Bukannya apapun yang ku mau kau akan berikan. Ngapain bengong? Si pecundang ini saja tak bisa kalian kalahkan. Serang. Arif, Jangan sentuh ibuku! Fajar Surya, ku bunuh kau! Arif Pratama, kalau kau seperti putramu bernyali, aku akan main-main lebih lama. Tapi siapa sangka kau terlalu penurut. Aku sudah bosan. Raka, kau tak apa? Raka, Ayah, aku tak minta ayah jadi Arif sang pendekar. Cepat bawa ibu lari. Kalau tidak, ibu pasti akan dijual Fajar Surya. Kenapa? Mau bunuh aku? Mau melawanku? Ku beri kau kesempatan. Asal kau kalahkan 3 tebasan, ku bebaskan kau dan anak istrimu untuk kabur. Bagaimana? Ayo, bunuh aku. Biar aku. Tiga tebasan, dia mau membunuhmu. Ocah, tahu apa yang kau katakan? Kau pasti tak tahu kenapa aku disebut Leman 3 tebasan. Karena ku bunuh orang hanya butuh 3 tebasan. Jangankan di Kabupaten Taman Sari, bahkan di seluruh kota Mega, tak ada yang berani menantang Leman 3 tebasan. Kau bagus, Raka, kau takkan menang. Terus kenapa? Aku tak bisa biarkan dia jual ibuku. Kau bisa, tapi aku tak. Fajar Surya, kalau aku mengalahkannya, kau lepaskan keluargaku. Raka kan? Benar. Asal kau mengalahkannya, jangankan lepaskan keluargamu. Mulai sekarang, aku takkan pernah masuk kedai ini. Baik. Tebasan pertama. Bocah. Tebasan berikutnya takkan seberuntung itu. Raka, ingat kata-kata ayah. Ilmu pedang angin berfokus pada semangat dan aura pedang. Apa? Bisa-bisanya menghindari tebasan keduaku dengan mudah. Bocah, aku jadi tak tega membunuhmu. 3 tebasan. Kalau 3 tebasanmu tak bisa mengalahkan bocah, kau yang harus mati. Tuan Muda Fajar, tenanglah. Jika tebasan ketigaku dilancarkan, bahkan Arif Gunawan pun tak bisa menahannya. Raka, lari. Kau tak akan tahan tebasan ini. Tidak, aku harus menahan tebasan ini. Raka. Aku sudah beri kalian kesempatan. Anakmu gagal menahan tebasan ketiga. Gimana kalau kamu gantikan dia? Anakmu menahan 2 tebasanku. Sebagai ayah, minimal menahan 3 tebasan. Jangan-jangan ayah lebih payah dari anaknya. Benar. Gimana Arif Pratama? Pikirkan baik-baik. Kalau kamu bisa menahan 3 tebasan, aku cuma bunuh anakmu.
tak jual istrimu. Tuan Muda Fajar, aku setuju. Aku ikut kamu. Asal lepaskan suamiku dan anakku. Arif Pratama, istrimu lebih berguna darimu. Kalau begitu, kita main seru-seruan. Bunuh anaknya dulu, lalu istrinya. Biar dia sendirian, hidup di dunia. Bunuh saja aku. Lepaskan istri dan anakku. Baru sekarang kutuskan. Telat, lakukan. Raka, jangan Raka. Ayahmu bukan Arif Gunawan, tak bisa menolongmu. Kalian menindasku, menghinaku, memakiku, aku bisa tahan. Tapi aku paling benci orang untuk mengancamku. Menarik. Kukira kau cuma sampah, tak kusangka. Kau cukup hebat. Tapi aku sangat benci kau arahkan pedang padaku. 3 tebasan, potong tangan kanannya. Biar dia tahu akibat menentangku. Pergi, beritahu ayahku, katakan padanya. Ada pertunjukan bagus di sini. Baik, menarik. Aku ingin lihat apa yang kau sembunyikan. Coba saja, cari mati. Tadi Raka tangkap 2 tebasanmu. Sekarang ku beri kau 3 tebasan. Ini tebasan pertama. Sombong. Tebasan kedua. Mustahil. Ilmu gerak apa ini? Siapa kau sebenarnya? Kau sisa 1 tebasan. 3 tebasan. Tak bisa tebas orang. Keluarga Surya tak butuh sampah. Pedang tunduk. Tebas. Mustahil. Ini mustahil. Ini ayahku. Fajar Surya, giliranmu. Fajar Surya, giliranmu. Ini tak mungkin. Leman 3 tebasan adalah pendekar hebat di kota Mega. Mana mungkin 3 tebasan dia kalah darimu? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Tak perlu kau tahu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Cepat halangi dia. Halangi dia. Jangan mendekat, mendekat lagi. Aku pakai pedang. Gunakan pedang. Keluarga Surya habiskan banyak uang untuk kalian. Kalau tak pakai pedang, aku suruh ayahku bunuh kalian semua. Raka, kamu tak apa? Ibu, siapa sebenarnya ayahku? Kau tak bisa membunuhku. Ayahku bupati di sini. Kalau kau membunuhku, seluruh keluargamu akan mati. Sudah ku bilang, aku paling benci diancam dengan keluargaku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Asal kau tak membunuhku, kedai ini tak kuinginkan lagi. Pajaknya akan kuringankan. Ayah, jangan setuju. Selama ini, dia banyak menyusahkan warga. Kalau dia lepas, ingat, dia pasti akan menindas warga lainnya. Aku bersumpah, asal kalian melepaskanku, mulai sekarang, hal seperti itu takkan kulakukan lagi. Aku suruh ayahku keluarkan uang untuk kalian perbaiki rumah gratis. Tuan Arif bukan pendekar Arif. Percayalah padaku. Percayalah. Tapi aku tak percaya. Pendekar Arif, percayalah padaku. Percayalah. Tapi aku tak percaya padamu. Arif, sudahlah. Ibu, kenapa? Saat ini belum bisa membunuhnya. Baik, Fajar Surya. Nyawamu kusimpan padaku dulu. Kelak, jika kau berani lancang lagi, aku takkan ampuni. Terima kasih. Terima kasih tak membunuhku. Anda benar-benar malaikat. Saat pulang akan segera menyembah dan menyucikan Anda. Jauhi ibuku. Pergi. Aku pergi sekarang. Anakku sayang, apa tontonan menarik yang ingin ayah lihat? Ayah! Anakmu hampir saja dibunuh. Apa? Siapa berani bunuh anakku?
Siapa berani bunuh anakku? Nak, kamu tak apa? Apa kamu takut? Tenanglah, siapa berani ganggu kamu, nanti aku akan bunuh mereka semua. Nak, kenapa celanamu basah? Tadi minum 2 cangkir teh, lalu tumpah ke bajuku. Ayah, tak usah pedulikan itu. Bunuh Arif Pratama. Tadi aku masuk minum teh, dia malah menodongkan pedang padaku. Dia juga bunuh 3 tebasan. Ngomong kosong! Jelas-jelas kamu memaksa ayahku bayar uang. Ayahku tak bisa bayar. Kamu mau membunuhku dan menjual ibuku. Makanya ayahku bertindak. Apa? Bisa bunuh Leman 3 tebasan? Tenang, nak. Ayah akan membalasnya. Ganti baju dulu. Si Naga dan si Macan. Siap! Kedua orang ini bukan main-main. Raka, kembali. Aku tak peduli tadi anakku mau apa. Aku cuma tahu siapa yang berani sentuh anakku harus menanggung akibatnya. Aku tak takut padamu. Ayahku dengan 1 tebasan habisi Leman 3. Tebasan. Sekarang dia bisa tebas kau dengan sekali tebasan untuk hapuskan ancaman. Raka, ngomong apa kamu? Arif Pratama, kau sangat pandai menyembunyikan diri. Bisa membunuh Leman 3 tebasan. Sepertinya ilmu bela dirimu hebat. Tuan Surya, aku memang bisa sedikit bela diri. Tapi semua ini demi melindungi istri dan anakku. Saya terpaksa. Mohon maaf Tuan Surya. Tenang. Aku ini hanya 2 hal paling berharga. Pertama, putra kesayanganku. Kedua, yaitu orang berbakat. Kulihat kau cukup berbakat. Tuan Surya, apa maksud Anda? Jelas, kau membunuh pengawal putraku. Pilih kau lindungi putraku atau mati. Lagi pula yang paling berharga adalah putraku. Jika kau dibiarkan hidup, aku takut. Ayah, jangan jadi pengawal bajingan itu. Tadi dia mau jual ibu ke rumah bordil. Apa aku beri kau izin bicara? Kekuatan Adipati Surya ternyata di atas mereka berdua. Tuan Surya, kita sama. Yang paling berharga adalah keluarga. Kita juga beda, karena aku takkan pernah membantu penjahat dan berbuat keji. Bantu penjahat, berbuat keji. Kenapa aku tak tahu? Rakyat Kabupaten Taman Sari sangat berterima kasih padaku. Berterima kasih. Kepala Istana Sanjaya di belakangmu, membiarkan putramu merampas harta warga. Warga sudah lama ingin membunuh kalian berdua. Menarik. Tapi tak kusangka, warga durhaka sangat membenci aku. Kalau begitu, tak bisa berunding. Tuan Surya, aku tahu kau sangat suka kedai ini. Jika hari ini kau melepaskan keluarga kami, kedai ini akan kuserahkan. Alasan, masih mau lari? Kalau Arif Pratama dibunuh, kedai ini tetap milik ayah. Ayah, hari ini jangan biarkan mereka pergi. Idemu memang bagus, tapi aku cuma dengar putraku. Naga, Macan, tangkap mereka. Tunggu. Berantem di luar. Kalau kedai ini rusak, aku harus perbaiki lagi. Itu boros uang. Benar, ayah. Gini saja. Besok kumpulkan warga durhaka ini, lalu pukul. Ini namanya menghukum 1 orang-orang untuk peringatkan yang lain. Bagus, memang putraku yang hebat. Pintar. Naga, makan, siap. Jaga pintunya. Baik. Ayo, nak. Jangan coba-coba kabur. Di sekitar sini penuh mata-mata tuan. Ayah benar bisa ilmu pedang. Besok ayah bisa menang. Ucapan ayah sebelumnya, apa itu ilmu pedang angin? Ayah kenal Arif sang pendekar. Raka, sudah. Raka, pergi bersihkan sana. Baik, ayah. Besok ayah harus menang. Saat itu tiba, bunuh Fajar Surya, Adipati Surya. Warga desa Taman Sari takkan ditindas lagi. Gimana ini? Besok ayah bawa aku dan Raka. Pasti tak bisa kabur. Ayah bawa segel kerajaan duluan saja? Tak bisa. Aku tak bisa tinggalkan kalian. Demi negara, mengorbankan kami tidak masalah.
Tak bisa. Terus besok gimana? Dua orang itu gimana mau dihadapi? Adipati Surya bukan Fajar. Kalau ayah bertindak, identitas pasti ketahuan. Saat itu, yang mati bukan kita berdua, tapi rakyat jelata. Besok tak pakai ilmu pedang, cukup bunuh mereka berdua. Tenang, ada warga. Kurasa Adipati Surya tak akan apa-apakan kita. Setidaknya bisa menunda waktu. Semua, dulu aku pura-pura mati. 19 tahun ini, rakyat hidup menderita. Kita tak bisa tunggu lagi. Ada segel kerajaan atau tidak, kita harus segera bergerak. Kami rela demi Yang Mulia, mati demi rakyat jelata. Yang Mulia, kita bisa bergerak. Arif Gunawan sudah ketemu. Baguslah, akhirnya ketemu juga. Lepaskan aku! Ada apa ini? Keluarga Pak Arif kenapa ditangkap? Entahlah, pagi-pagi ini aku dibawa petugas ke sini. Dasar rakyat durhaka, tutup mulut kalian. Ayahku mau bicara. Semua pasti penasaran. Kenapa hari ini aku menyulitkan Pak Arif? Semalam saat putraku ke kedai untuk memungut pajak, Pak Arif ini menolak membayar. Bahkan membunuh pengawalnya. Leman 3 tebasan harusnya dipotong jadi 2. Gawat, orang baik seperti Pak Arif malah mau dibunuh. Desa Taman Sari ini kayaknya tak bisa ditinggali lagi. Tak bisa tinggal, mau kemana? Sejak kepala istana itu berkuasa, Nusantara Raya kita tak pernah hidup tenang. Tutup mulut kalian, ayahku belum selesai bicara. Tapi aku karena ilmu bela dirinya hebat, ingin merekrutnya, tapi dia menolak. Hari ini aku buka arena ini untuk beritahu kalian, jika kalian memang hebat dan mau melayanku, dosa kalian akan kuampuni. Tapi jika menolak, mati. Ikut berbuat jahat, aku tak bisa. Ya, Arif Pratama, aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kau bersedia bekerja untukku? Adipati Surya, jangan harap. Ayahku takkan bergabung denganmu menindas warga. Bagus, hebat. Memang anak Pak Arif. Hebat! Bagus. Kalau begitu, macan, naga, biar rakyat durhaka ini tahu akibat melawanku. Siap! Tak perlu kau turun tangan. Cukup 1 pukulan. Rasakan palu ini. Raka, gawat. Pukulan macan ini bisa tembus batu. Ya, dia bukan tandingan ayah. Ayah. Membosankan. Kekuatan segini saja. Sampah. Bukannya kemarin kau sombong? Bukannya kau mau membunuhku? Ayo bunuh aku. Sombonglah lagi. Ayo pukul. Pukul aku. Semakin menarik. Mustahil. Bagaimana Arif bisa menahan 2 pukulan macan? Sepertinya aku meremehkan Arif Pratama ini. Pak Arif bisa bela diri. Tak disangka, dia pendekar. Giliranku. Mustahil. Di wilayah Mega, tak ada tandinganku. Pusaran angin, palu emas. Pusaran angin palu emas. Sayang tak bisa pakai ilmu pedang angin. Kalau tidak, pasti kubunuh. Arif Pratama, lihat bagaimana kau menahannya. Ayah! Mana mungkin? Makan malah dibasmi dengan mudah. Orang ini tak bisa diremehkan. Pak Arif bisa menahan serangan itu. Jangan-jangan Pak Arif benar punya ilmu bela diri hebat. Jadi, hari ini bisa bunuh Adipati Surya dan anaknya. Ya, Pak Arif. Semangat. Bunuh mereka berdua untuk balas dendam warga yang mati. Ya! Semangat! Bunuh dia! Tak ada teknik, hanya tebasan insting. Arif Pratama, apa yang kau sembunyikan?
Gawat, naga ini lebih kuat dari macan. Ya, pedang kesatria menghabisi sebuah desa. Si licik, antek penjahat, dasar bajingan. Pedang kesatria pertama masuk ke jebakan. Bisa menghindar begitu, Pak Arif? Jangan-jangan dia pendekar hebat. Pedang yang bagus. Silatmu juga hebat. Sayangnya pilih pihak yang salah. Pedang kesatria kedua, kesatria tanpa batas. Bocah sialan. Bukannya kau sombong? Tonton baik-baik. Tonton ayahmu bagaimana ditusuk sampai mati. Sayang, teknik pedangmu tak sempurna. Kalau tidak, aku sudah mati. Sayangnya, seumur hidupmu, teknik pedangmu takkan sempurna. Cari mati! Ayah, Arif Pratama ini, teknik pedang apa yang dia pakai? Ini tak mungkin. Tak ada teknik, tapi ada semangatnya. Ayah, apa maksudnya? Arif Pratama, kau masih menyembunyikan kekuatanmu. Biar kulihat berapa lama kau bisa sembunyi. Naga dan macan, siap, serang bersama. Ayah, aku percaya ayah. Bunuh mereka. Tegakkan keadilan untuk warga. Aku harus bunuh satu dulu. Jika hanya pakai teknik biasa, takkan ada peluang. Benar, Pak Arif. Kalau Anda kalah, kami takkan pernah bebas. Dulu ada Arif Gunawan lawan Sanjaya Wijaya lindungi segel kerajaan. Kini ada Pak Arif lawan Adipati Surya lindungi Kabupaten Taman Sari. Pak Arif, Semangat! diam kalian semua. Kenapa? Apa kalian juga mau ikut campur? Kalau tak mau mati, tutup mulut kalian. Jaga sikap kalian. Lihat itu, Arif Pratama. Buat apa bantu mereka? Inilah pedang kesatriamu, alasan tak sempurna. Arif Pratama. Arif Pratama. Sebenarnya apa yang kau sembunyikan? Harus cepat beres. Keduanya sulit dihadapi. Pedang kesatria ketiga, tahta dunia, palu emas, pusaran angin. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Ini aura pedang. Arif Pratama. Siapa kau sebenarnya? Pengawal. Kirim pesan ke penguasa Sanjaya. Katakan sudah ketemu orang terkait Arif Gunawan. Katakan, ada kabar apa? Rakyat di Tenggara memberontak karena tak bisa bayar pajak. Sudah ditumpas. Rakyat durhaka ini. Baginda membiarkan mereka hidup sudah sangat beruntung. Beraninya berontak. Raden Pradana. Arif Gunawan. Ada kabarnya. 10 tahun. Tepat 10 tahun. Tak ada kabar sama sekali. Buat apa aku membiayai kalian? Penguasa istana, ada kabar Arif Gunawan. Katakan. Bupati Taman Sari wilayah Mega, Adipati Surya melapor. Orang yang dia temui bisa pakai ilmu pedang angin. Ilmu pedang angin? Itu pasti Arif Gunawan. Bagus. 10 tahun. Akhirnya aku menemukannya. Arif Gunawan. Kulihat hari ini, kau lari kemana? Sampaikan perintah, tangkap Arif Gunawan. Baik. Ayah, tadi ayah. Raka, cepat ke sana. Jangan tinggalkan ibumu. Mau kabur? Arif Pratama. Ilmu pedang itu belajar dari siapa? Tuan Surya, aku tak paham maksudmu. Jangan kira aku tak tahu. Tebasan tadi jelas bawa aura pedang. Dan di dunia ini, yang bawa aura pedang hanya satu, ilmu pedang, yaitu ilmu pedang angin. Ilmu pedang angin? Bukankah itu warisan keluarga Arif Gunawan? Kok Pak Arif bisa? Jangan-jangan Pak Arif itu Arif Gunawan.
Omong kosong, tidak mungkin. Arif Pratama si pecundang ini, mana mungkin dia Arif Gunawan? Arif Gunawan dulu sangat hebat. Tak ada yang bisa menahannya. Mana mungkin si pecundang ini bisa dibandingkan dengannya. Tapi kau pasti ada kaitan dengan Arif Gunawan. Arif Pratama, lebih baik kau jujur. Arif Gunawan itu buronan. Berhadiah besar dari penguasa Sanjaya. Asal kau mengaku, keluargamu takkan kuusik. Dan kujamin istri dan anakmu hidup mewah. Terima kasih Tuan, tapi aku sungguh tak punya berita tentang Arif Gunawan. Soal tebasan tadi, aku juga tak tahu. Bagus, akan kulihat sehebat apa kau. Apa kau bisa menebas seperti tadi? Bawa pedangku. Siap. Ayo, Raka, ayo pergi. Aku tak mau. Aku yakin ayah bisa mengalahkannya. Aku tak mau. Raka, ayo. Biar kulihat apa kau bisa ilmu pedang angin. Ayah, awas. Adipati Surya ternyata bisa bela diri dan sangat kuat. Rakyat biadab, ayahku bukan penjilat penguasa Sanjaya. Ayahku bisa ilmu pedang naga. Apa ilmu pedang naga? Legenda yang sebanding dengan ilmu pedang angin ternyata warisan keluarga Surya. Gawat, sekarang benar-benar gawat. Pak Arif tak bisa ilmu pedang angin. Bocah sialan, tak ada cara kan? Ayahmu tak bisa ilmu pedang angin. Lihat berapa tebasan yang bisa kau hindari. Ayah. Raka, ayo. Bagus. Ayah, tebas dia. Ayo. Tidak, Raka. Ayah, aku tak mau. Aku masih mau ayah ajari ilmu pedang. Ayo. Gimana? Arif Pratama, kau belum mau pakai ilmu pedang angin? Ku bilang aku tak bisa. Bagus, ajar sampai kau bisa. Kulihat berapa kali kau tahan. Ayah. Raka. Masih panggil ayah? Mending kau mati gantikan ayahmu. Kubunuh kau. Raka. Tidak, aku tak boleh ungkap ilmu pedang angin. Aku tak boleh ungkap segel kerajaan. Aku masih kuat. Raka. Rafa, lepaskan putraku. Arif Pratama, aku hampir lupa. Yang paling berharga bagimu dan aku adalah putra masing-masing. Jaga dia baik-baik. Adipati Surya, jangan sentuh anak kecil. Adipati Surya, hadapi aku. Sentuh anak kecil, kau benar-benar binatang. Rakyat biadab. Rakyat biadab. Berani bicara lagi, kepalamu terpotong. Giliran kita, Arif Pratama. Jangan sentuh Raka. Bukan pedang ini. Mana ilmu pedang angin? Gunakan saja padaku. Ayah. Arif. Arif Pratama. Asal kau mengaku soal Arif Gunawan, kau tak hanya dapat hadiah besar penguasa Sanjaya, tapi juga jamin kekayaan istri dan anakmu. Tapi kau, kenapa tak mau ngaku, tak mau pakai? Apa ini sepadan? Benar, katakan saja. Kau sungguh berharap Arif Gunawan yang hilang 10 tahun bisa jatuhkan penguasa Sanjaya? Sudah kubilang, aku tak bisa ilmu pedang angin. Aku tak kenal Arif Gunawan. Masih keras kepala. Gantung anaknya. Raka. Adipati Surya, kau akan mati tersiksa. Arif Pratama, dari jauh begini, mau selamatkan anakmu kecuali kau pakai ilmu pedang angin. Pikirkan baik-baik. Gantung. Ayah, tolong. Raka. Ayah, ibu, tolong. Jangan, Raka. Jangan.
Aku ngaku. Bagus. Harusnya begini dari awal. Ngapain menyiksa anak? Jawab Pak Arif. Arif? Jangan. Ibu, ayah. Raka. Katakan Pak Arif. Apa kau bisa ilmu pedang angin? Apa hubunganmu dengan Arif Gunawan? Katakan dengan jelas. Ayah, ngapain ngomong banyak dengannya? Ilmu pedang angin ini hanya Arif Gunawan yang bisa. Mana mungkin dia itu Arif Gunawan? Kantung. Aku akan bilang. Aku Arif Gunawan. Arif Gunawan adalah aku. Omong kosong. Berani bilang dirinya Arif Gunawan. Tak lihat dirimu itu siapa? Siapa yang percaya? Apa? Pak Arif, ternyata Arif Gunawan yang lama hilang. Mustahil. Arif Gunawan itu komandan utama penjaga Istana Nusantara. Pak Arif ini tak ada hubungannya dengannya. Ayah Arif Gunawan, Arif sang pendekar. Ayah tak mungkin Arif sang pendekar. Lihatlah, anakmu saja tak percaya. Dasar ayah tak berguna. Apa kau mau anakmu mati baru kau bicara jujur? Bagus. Kalau begitu, eksekusi. Angkat lebih tinggi. Hentikan. Bukankah kau Arif Gunawan? Bukankah kau bisa ilmu pedang angin? Bukankah dengan satu tebasan bisa selamatkan anakmu? Gunakan saja ilmu pedang angin. Gunakan. Biar ku bantu saja. Ayah, tolong! Raka. Sabetan angin. Raka. Ibu, Raka, kamu tak apa? Ibu, aku tak apa. Ayahku benar-benar Arif Gunawan. Akhirnya tak tahan kan? Arif Gunawan, kalian ayah dan anak harus mati. Kau tak bisa membunuhku. Ayah, aku belum mau mati. Biar hari ini ku terima pedang angin keluarga Arif. Ayah. Memang pedang nomor 1. Memang pantas. Bagus, pantas jadi Arif sang pendekar. Bagus. Bunuh ayah anak keluarga Surya. Kembalikan kedamaian Taman Sari. Kalian rakyat biadab. Kalian mau berontak? Warga, pukul mereka. Arif sang pendekar mendukung kita. Takut apa? Pukul! Bunuh dia! Ayah, gimana ini? Aku belum mau mati, ayah. Takut apa? Ayah tak akan biarkanmu mati. Arif Gunawan, sebaiknya pikirkan baik-baik. Bawa istri dan anak pergi atau habisi kami berdua. Apa maksudmu? Bawa istri dan anakmu sekarang. Mereka masih bisa selamat. Kalau telat, aku tak bisa jamin. Omong kosong, ayahku Arif Gunawan. Di dunia ini siapa yang bisa mengalahkan ayahku? Bocah. Karena ayahmu Arif Gunawan. Coba tebak. Apa dia bisa membawamu dan ibumu lolos dari kepungan penguasa Sanjaya? Komandan Arif kenapa terlihat sangat kuyu? Salam penguasa Sanjaya. Kerja bagus. Ambil hadiahmu. Terima kasih penguasa. Waktu cepat berlalu. Secepat itu sudah 10 tahun. Komandan Arif, kenapa tampak sangat usang? Memang kalah dari penguasa Sanjaya yang wajahnya bersinar. Hebat. Lebih lancar bicara dari dulu. Tapi entah ilmu bela diri Anda apakah sama seperti mulut Anda ini yang makin jago. Penguasa Sanjaya bisa coba. Lihat, baru saja ku apresiasi. Kata kedua malah bicara soal berkelahi. Tak berguna. Padahal Baginda Raja masih selalu mengingatmu. Sebelum kesini, Baginda Raja menyuruhku sampaikan pesan. Jika kau patuh, serahkan segel kerajaan.
kemewahan, atau kenaikan pangkat sangat mungkin. Mustahil. Dasar Kasim busuk. Ayahku takkan pernah serahkan padamu. Suaramu keras. Aku langsung tahu. Dia pasti keturunan keluarga Arif. Bagus. Sepertinya keluarga Arif punya penerus. Soal itu, tak perlu penguasa Sanjaya khawatir. Menurutku, Tuan Sanjaya lebih baik khawatir apa kau bisa punya keturunan. Aku tak punya waktu berdebat denganmu. Di depan kalian hanya ada 2 jalan. Pertama, itu mati. Kedua, serahkan segel kerajaan. Baiklah, penguasa Sanjaya. Aku juga beri kau 2 jalan. Pertama, serahkan tahta ke Pangeran Mahkota. Kedua, itu mati. Siapa yang kau maksud tadi? Pangeran Mahkota. Maksudnya si Raden Pradana itu. Apa kau masih berpikir dia masih hidup? Pangeran Mahkota tentu hidup. Jangan mimpi di siang bolong. Si Arif, aku tanya, selama bertahun-tahun kau menyamar ke kota pinggiran ini, bukankah hanya mencari jejaknya? Kenapa? Sudah ketemu. Kau ini, kenapa tak bisa pakai otak dan pikirkan baik-baik? Dulu, kenapa pasukan utara bisa begitu mudah mengabdi pada Baginda Raja? Bukannya mengikuti si Pangeran Mahkota itu. Ini membuktikan, saat itu, dia sudah mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau tahu, kalau dulu kau tak andalkan ilmu pedang leluhurmu dan selamat dengan kebetulan, kau pikir kau masih berhak berdiri di sini dan bicara denganku? Menurut penguasa Sanjaya, aku harus berterima kasih atas ampunan penguasa Sanjaya. Sekarang, ku beri kau 1 kesempatan. Serahkan segel kerajaan. Jika tidak, aku sangat senang membawa kalian sekarang menemui yang kau sebut Pangeran Mahkota kesayanganmu di alam baka. Segel kerajaan tak ada. Pangeran Mahkota pasti hidup dan kau pasti kubunuh. Keras kepala. Serang. Pekundang. Raka, jaga ibumu. Pertarungan hari ini mungkin kita takkan selamat. Perhatikan ilmu pedang ayah, pelajari sebanyak mungkin. Baik. Siapa yang duluan? 10 tahun. Aku rajin latihan tombak hanya untuk melawanmu lagi. Tapi sekarang, kau sudah kalah. Agung, 10 tahun. Kau belum lihat sifat Sanjaya dan Raden Harmoni. Buka matamu, rakyat di dunia ini, siapa yang tak hidup dalam derita? Apa kau sungguh tak peduli? Dasar rakyat durhaka. Apa urusanku dengan hidup mati mereka? Baik, biar kulihat. 10 tahun ini kau berlatih apa? Lihat tombakku. Arif Pratama, kau sudah tua. Aku ingin putraku melihat teknik pedangku. Agung, perlu bantuanku? Tak perlu. Cuma pedang angin. Sepuluh tahun. Tombakmu sama seperti dirimu, tak ada kemajuan. Sudah kubilang, saat kita bertemu lagi, itu hari kematianmu. Raka, ingat, tak bisa melawan 2 kapak, tapi berat. Jika ada peluang, sekali tebas bisa bunuh. Tak berguna, memang tak berguna. Bagas, maju. Ayah, ayah, awas. Ayah! Gimana 3 tebasanku? Biasa saja. Lihat 3 tebasanku. Bisa begini juga. Berani lukai aku.
ku habisi kau. Hebat! Seribu bangau. Maju. Kau juga. Jangan pura-pura mati. Maju bersama. Arif Gunawan, aku tak ingin membunuhmu. Kenapa kau tak mau serahkan segel kerajaan? Demi Pangeran Mahkota, demi Nusantara Raya, dan demi rakyat ini. Buat apa? Arif Gunawan. Nusantara Raya di bawah penguasa Sanjaya dan Baginda Raja sangatlah damai. Pangeran Mahkota hilang 10 tahun tanpa kabar. Soal rakyat durhaka itu, buat apa peduli hidup mati mereka? Cih, sejak kepala istana itu berkuasa, Nusantara Raya kita tak pernah hidup tenang. Hebat sekali damainya. Hebat sekali tak peduli hidup mati mereka. Raja terdahulu anggap rakyat sebagai akar. Kalian anggap rakyat durhaka, alat, bahkan binatang. Jika mati, apa tak malu pada raja terdahulu? Arif Gunawan, jangan kira keluarga Arif ilmu pedang anginnya tak tertandingi. Lalu kenapa? Kau pikir hari ini bisa meloloskan diri? Istri dan anakmu akan mati tragis karena kau. Apakah sepadan? Kau dengar? Jika kau mau patuh, serahkan segel kerajaan. Masih ada peluang tebus dosamu. Ayah, jangan serahkan. Aku tak takut mati. Lihat, aku sudah kuasai ilmu pedang angin. Kita bisa melawan dan cari Pangeran Mahkota. Gunawan, aku tak menyesal menikahimu. Majulah, biar kulihat trik apa lagi kalian. Akan kuburkan kalian bersama. Kalau begitu, terima kasih. Jangan dengarkan omongan kosong mereka. Bunuh! Ayah, biar aku bantu. Raka, kau sudah bisa. Ayah hadapi yang pakai tombak. Biar aku hadapi ini. Baik, Ayu Kertajaya, kau malah diremehkan bocah. Karim mati. Sampah, bocah saja tak bisa kau atasi. Idiot. Kita tertipu, kau tak sadar. Apa maksudmu? Tadi Arif Pratama tak serang sekuatnya, hanya untuk mengulur waktu, agar anaknya belajar ilmu pedang angin. Mustahil. Ilmu pedang angin keluarga Arif tak semudah itu untuk dikuasai. Kecuali kita masih bisa bunuh yang ketiga. Sri Ayu, awas. Ayah! Gunawan, kotak sutra. Ayu Kertajaya, aku bisa membunuhmu sekarang. Asal kau berhenti, aku lepaskanmu. Tanya dulu anakmu setuju atau tidak. Raka. Bocah, kamu masih terlalu muda. Dunia ini kejam. Arif Gunawan, kau lihat. Sekarang nyawa putramu ada di tanganku. Tukar dengan segel kerajaanmu. Tak rugi. Lepaskan putraku, atau ku bunuh dia sekarang. Bunuh saja. Nyawanya tak seberharga nyawa putramu. Ayu Kertajaya, apa kau sungguh tak peduli? Berkorban untuk penguasa istana, bukankah seharusnya sudah siap dengan ini? Agung Pramana, hari ini dia bisa membuang Ayu Kertajaya, besok bisa membuangmu. Kau pikir aku peduli? Kalian mengadu domba. Trik ini tak berfungsi pada mereka. Kau harus tahu, sejak mereka mulai mengikutiku, mereka sudah siap mati kapan saja. Kalau tidak, dari mana harta kekayaan? Dari mana jabatan tinggi? Bocah ini sungguh lucu. Aku tertarik melepaskanmu. Arif Gunawan, jika kau ingin dia selamat, lebih baik kau segera serahkan segel kerajaan itu. Ayah, biarkan aku. Cepat bawa segel kerajaan dan ibu pergi. Lagi pula di sini, aku tetap meremehkan ayah. Cepat bawa ibu pergi. Jangan buatku meremehkan ayah. Sungguh penurut. Aku tahu kau bilang begitu hanya demi keselamatan orang tuamu.
Bilang saja, makin kau bilang begitu, ayahmu akan makin menghargaimu. Gunawan. Ibu, jangan mohon pada ayah. Raka Arif mati seorang demi damai dunia. Pantas. Raka. Tak kusangka kau yang masih muda ternyata begitu mulia. Arif Gunawan, pikirkan baik-baik. Sebenarnya nyawa putramu yang lebih penting atau segel kerajaan itu? Benar. Arif Gunawan. Jangan lupa, kamu 10 tahun cari pangeran mahkota, tapi tak ada kabar. Untuk apa segel kerajaan ini? Mungkin benar kata penguasa Sanjaya, pangeran mahkota sudah mati. Omong kosong, pangeran mahkota tak mati. Ayahku sudah. Raka. Apa katamu? Pangeran tak mati. Ucapan ayahmu takkan ku percaya. Tapi nak, ucapanmu aku sangat percaya. Katakan, apa kau tahu pangeran mahkota sekarang di mana? Aku tak tahu. Ayah, bawa ibu pergi. Jangan pedulikan aku. Sekarang, aku paham semuanya. Awalnya aku berencana, setelah kau serahkan segel kerajaan, akan kulepaskan keluargamu. Tapi sekarang, tak bisa. Sayang sekali. Bunuh yang kecil, lalu yang tua. Berani kau. Sabetan angin. Awas penguasa. Raka. Tak apa. Ayah, aku tak apa. Ayo pergi. Kita tak bisa pergi. Jaga ibumu. Serahkan pada ayah. Ambil. Baik, Raka. Pergilah. Cepat. Tak apa. Karena kau sudah tahu, tak perlu disembunyikan. Ayo, ada trik apa lagi? Keluarkan semuanya. Aku, Arif Gunawan, akan melawan. Kau pikir, ini aku tak bisa mengalahkanmu? Tapi itu cuma pembuka. Sekarang, buka matamu lebar. Lihatlah, mereka. Apa mereka tak asing? Penjaga istana, maju! Keluar! Bagaimana? Para penjaga istana ini, apa mereka saudara seperjuanganmu? Apa mereka saudara terdekatmu? Tunggu apa lagi? Serang! Leman, Rahman, Joko kalian bergabung dengan Sanjaya. Arif Setiawan, harusnya kami yang tanya. Dulu kau tinggalkan kami pergi dan menyuruh kami menunggu. Apa kau tahu apa yang kami alami? Menurut kalian, Baginda tiba-tiba memanggil kakak, ada apa? Tentu untuk dipromosikan. Kakak tak terkalahkan dan sangat bersih. Kalau kakak tak dipromosikan, siapa lagi? Benar, belum tentu. Joko Utama, jangan bicara negatif. Kakak, Baginda memanggilmu untuk mempromosikanmu kan? Kawan-kawan, berita ini mendengarnya berarti mati. Kalau kalian takut, bisa pergi dulu. Tak perlu dengar. Katakan kakak. Tadi Baginda beritahu, Sanjaya ingin naikkan pangeran ketiga. Baginda sedang sakit, sulit melawannya. Dia menyuruhku ke perbatasan, cari pangeran mahkota untuk stabilkan situasi. Leman, selain aku, kau yang terhebat. Bawa segel kerajaan pergi dulu, biar aku yang jaga. Tunggu kalian kembali. Kakak, kau tak boleh pergi. Ini soal nasib negara. Dan anakmu baru lahir. Kau tak boleh pergi. Benar, kakak. Bawa nyonya dan anak pergi dulu sebelum Sanjaya tahu. Cepat pergi, kami yang jaga. Tunggu kau kembali. Tidak. Sudah putuskan. Kakak, pergi dulu. Kami yang menahan mereka. Maaf, ini salahku. Menyuruh kalian menunggu terlalu lama. 10 tahun. 10 tahun. Tahu 10 tahun ini kita bagaimana? Awalnya demi menunggumu kita tak menyerah. Pak Rahman kehilangan anak istri demi kau. Joko Prabowo kehilangan orang tuanya. Kota utama itu yatim piatu, tak ada kelemahan. Dia sudah lama mati. Dia menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Kau membuat kami menunggu lama. Leman, lihat, aku temukan pangeran mahkota. Pasti bisa membersihkan nama kalian. Terlepas temukan pangeran mahkota, lalu kenapa? Sudah terlambat. Kami hari ini bukan demi pangeran mahkota. Apa dia bisa hidupkan anak istri Pak Rahman? Atau orang tua Joko Prabowo? Atau anakku? Apa katamu? Anakmu juga. Padahal kau hidup enak ya.
istri, anak utuh. Kenapa yang mati itu kota utama, bukannya kau? Aku bersalah padamu. Ini semua salahku. Asal kalian bantu aku serahkan segel kerajaan ke Pangeran Mahkota. Nanti pasti ku bayar ganti rugi. Soal diriku, terserah kalian. Komandan Utama, sudahlah. Jangan banyak omong. Kami datang hari ini bukan demi segel kerajaan, bukan demi dunia. Serang. Tidak. Aku tak bisa menyerang kalian, Komandan Utama. Lagi pula kami sudah mati sekali. Seranglah, Komandan Utama. Kami bukan lagi seperti dulu. Setelah bertahun-tahun, tangan kami berlumuran dengan darah tak bersalah, tak bisa kembali. Bunuh kami, anggaplah sebagai penebusan. Tak bisa, aku tetap tak bisa menyerang kalian. Sanjaya Wijaya, apa yang telah kau lakukan pada mereka? Jangan salah paham padaku. Aku tidak melakukan apa-apa pada mereka. Aku malah suruh 1000 bangau merawat mereka dengan baik. Sangat sederhana, Arif Gunawan. Mereka hanyalah kena racun keluarga Kertajaya, serbuk pengendali jiwa. Hanya patuh pada Tuan Sanjaya. Jika aku mati, mereka juga mati. Apa? Arif Gunawan. Kami sekarang sama sekali tak bisa mengendalikan diri. Apa yang Sanjaya bilang, itu yang harus kami lakukan. Kami sudah jadi boneka dia. Tak apa. Asal temukan Pangeran Mahkota, aku yakin pasti ada cara untuk atasi racun kalian. Apa? Atasi racun siapa? Racun di tubuh mereka itu tak bisa diobati. Makanya kalian tak paham situasi. Harus tahu, Baginda Raja kini punya 300.000 pasukan elit. Walau kau beri segel kerajaan pada Pangeran Mahkota, lalu kenapa saat pasukan tiba, jika dia berani muncul, dia akan langsung jadi korban pedang, jiwa terbuang. 1000 bangau, suruh mereka serang. Gunawan. Ayah! Kenapa tak melawan? Ini utangku padamu. Ayah! Ayo melawan. Ayah! Raka, ini utang ayah pada mereka. Tak apa, tenang. Ayah pasti menyelamatkan kalian. Selamatkan? Pikirkan dirimu sendiri. Apa bisa selamat? Serang bertiga. Ayah tak tega. Biar aku tak berhutang padamu. Bagus, utang ayah tanggung anak. Raka. Ayah, aku tahu ayah tak tega. Tapi aku tahu, asal Pangeran Mahkota dapat segel kerajaan, rakyat yang tertindas akan segera mendukung. Jangankan 300.000, bahkan 500.000, juta, 1 juta, kita pasti menang dan bawa kedamaian. Bagus, ini komandan utama yang dulu. Raka kan? Biar Paman Leman menguji keterampilan pedangmu. Bagus. Kita jangan sungkan hari ini. Sebelum mati, ajari dia beberapa jurus. Bocah, lihat tepasan mengayun Paman Rahman. Penguasa, Anda sedang apa? Arif Gunawan dan lainnya sedang lemah. Bunuh saja langsung. Bukankah ini buang waktu? Tenanglah. Biar mereka main lebih lama. Bukankah tadi kau sudah dengar? Ada kabar Pangeran Mahkota. Coba pikir, jika pangeran tahu dia dalam bahaya, mana mungkin tak menolong? Nanti, kita bisa habisi mereka semua. Ide penguasa sungguh brilian. Menurutmu, Arif Gunawan ganti nama jadi Arif Pratama dan tinggal di Kabupaten Taman Sari? Benar. Gawat. Bupati Taman Sari, Adipati Surya, sudah lama kudengar. Dia dekat dengan Sanjaya Wijaya. Segera, identitas Arif Gunawan akan ketahuan. Kita harus segera bergerak, jika tidak, rencana kita terancam. Yang mulia, itu tidak tepat. Jika Sanjaya Wijaya tahu soal Arif Gunawan, pasti dia pasang jebakan di Taman Sari untuk memancing kita. Jika pasukan kita maju, kita pasti akan mati. Tapi tanpa Arif Gunawan, tanpa segel kerajaan, buat apa kita bergerak? Para jenderal, biar aku cari Arif Gunawan dulu. Kalian lanjutkan rencana. Setelah kuasai kota penting, kita kumpulkan pasukan langsung ke Taman Sari. Nanti, walau Sanjaya Wijaya licik, dia takkan bisa apa-apa. Baik, Wira. Arif Gunawan banyak berkorban. Bagaimanapun dia tak boleh celaka. Wira ingat titah yang mulia. Wira pamit. Semua harap berjuang demi rakyat. Demi Nusantara Raya. Demi Yang Mulia. Demi rakyat.
penguasa istana. Katakan, pasukan ringan datang. Pas sekali. Sampaikan perintah, lepaskan pemimpinnya, bunuh yang lainnya. Baik. Agung Pramana, saatnya bereskan ini. Bocah, lihat kan? Awas diserang dari belakang. Kalian berdua, bunuh Arif Gunawan. Biar aku yang urus bocah ini. Ayah, biar aku bantu. Bocah, kau melawan diriku. Kalian ngapain? Kalian berdua mau mati-matian denganku. Komandan utama, bunuh kami berdua. Kami tak ada pilihan. Ya, komandan utama, kami tak bisa mundur lagi. Bocah, tak bisa bunuh ayahmu. Membunuhmu itu mudah. Raka. Kalian. Ada apa, Arif Gunawan? Kenapa bengong? Cepatlah bunuh saudaramu, selamatkan putramu. Ayah, abaikan aku. Aku bisa mengalahkannya. Aku sudah bisa sabetan angin. Dia bukan tandinganku. Raka, mana mungkin? Kok kau bisa ilmu pedang angin? Ayah cuma ajar jurus biasa. Raka, jangan nekat. Kalau tak bisa, bunuh kami berdua dulu, biar ayahmu bisa bebas. Tidak, aku tidak. Aku sungguh sudah bisa. Bocah, bukan aku meremehkanmu. Kau baru belajar beberapa jurus pedang. Beraninya sombong bilang sudah bisa. Sabetan angin. Kau pikir aku ini sampah? Seumur hidupku hanya kalah 2 kali. Keduanya di tangan ayahmu. Selain itu aku tak pernah kalah. Bocah, kau yang cari mati. Arif Gunawan, kenapa bengong? Cepat bertindak. Tak perlu, aku percaya Raka. Bintang jatuh. Tusuk. Sabetan angin! Raka. 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 Ayah, aku berhasil. Raka, Raka, kau tak apa. Jangan buat ibu takut. Raka. Sri Ayu, Raka tak apa. Mustahil. Dasar tak berguna. Suruh mereka berdua berjuang keras. Bunuh dia. Maaf, 10 tahun ini aku sudah kehilangan banyak. Tak bisa kehilangan mereka lagi. Maafkan aku. Leman, Joko Prabowo. Penguasa istana, Arif Gunawan sedang sibuk. Biar aku rebut segel kerajaan. Sri Ayu, berikan segel kerajaan. Gunawan. Sri Ayu. Sri Ayu. Sri Ayu. Gunawan, jaga segel kerajaan. Sri Ayu. Sanjaya, Ayu Kertajaya, kalian harus mati. Kubunuh kau untuk membalas Sri Ayu. Cepat lindungi penguasa. Cuma kau. Minggir. Kubawa kau mati untuk Sri Ayu. Kekuatanmu ternyata di atas diriku. Arif Gunawan, tak disangka kan? Kau pikir ilmu pedang anginmu itu sudah tak terkalahkan di dunia. Di hadapanku itu cuma trik murahan. Kini istri kesayanganmu sudah mati. Anakmu lebih menderita dari mati. Ku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan segel kerajaan. Kalau tidak, giliranmu selanjutnya. Aku, Arif Gunawan, sudah lama pantas mati. Tapi sebelum mati, ku bawa kau mati juga. Mati saja kau.
Sabetan angin. Arif Gunawan, yang membuatmu terkenal, ilmu pedang angin tak berguna padaku. Kenapa? Kau mau belajar? Baik. Hari ini aku sedang senang. Boleh kuajari kau? Maaf Sri Ayu. Aku gagal jaga segel kerajaan. Sri Ayu, aku temani kau. Masih mau bersatu? Jangan harap. Aku pastikan kalian tak bisa bersatu walau mati. Atas perintah Pangeran Mahkota, datang bantu Komandan Arif basmi pemberontak dan pulihkan pemerintahan. Cepat, obati Raka Arif. Kakak Gunawan. Itu kau. Kakak Gunawan, tenang. Pangeran Mahkota sudah tahu kau dalam bahaya. Dia menyuruhku menolongmu. Benarkah, Kakak Gunawan? Sekarang kita hanya perlu tunggu Pangeran Mahkota datang. Pangeran Mahkota sudah memimpin pemberontakan bersama para jenderal. Nanti pasukan berkumpul di Taman Sari. Itu hari kematian Sanjaya Wijaya. Bagus. Aku sungguh tak menyangka. Kalian ternyata sudah memberontak lebih awal. Kenapa hanya melihat kalian dan belum melihat Pangeran Pradana dari dinasti lama? Sanjaya Wijaya, 15 tahun ini kau kacaukan negara dan menindas rakyat. Kini Pangeran Mahkota sudah memimpin pemberontakan. Menyerahlah sekarang, omong kosong. Yang harus menyerah itu kalian. Arif Gunawan, apa kau tak merasa aneh? Sampai sekarang aku biarkan kau hidup setengah mati, terus mempermainkanmu dan tak membunuh. Apa kau tak merasa ada alasan di baliknya? Apa maksudmu? Apa maksudku? Sejujurnya, setelah kau tiba di Kabupaten Taman Sari, aku belum yakin apa kau sudah bertemu Pangeran Pradana dari dinasti lama. Jadi aku terus mengikuti si tak berguna ini untuk mengujimu. Kini kabarnya sudah pasti. Apa alasanku tak menunggu kalian muncul bersama untuk menghabisi kalian semua? Semua ini ada di bawah kendariku. Sekarang anak buahmu hampir musnah. Kalau aku mau pergi, apa yang bisa menghalangiku? Sungguh konyol. Arif Gunawan itu pun bukan tandingan. Kau pikir kau siapa? Kalau berani, kalian berdua majulah. Biar ku hadapi dia. Kakak Wira. Kenapa? Inikah tingkat Pangeran Pradana dari dinasti lama dan anak buah terbaiknya? Sangat biasa saja. Tak kusangka Kasim tua sepertimu sangat menyembunyikan diri. Bukan aku yang menyembunyikan diri, tapi kalian benar-benar terlalu lemah. Kakak Gunawan, bawa segel kerajaan dan cepat pergi. Kasim tua ini ilmunya terlalu tinggi. Tidak. Sri Ayu sudah mati. Aku akan membunuhnya sebagai pengganti Sri Ayu. Kabar di dunia persilatan. Ilmu pedang anginmu ini adalah pedang terbaik di dunia. Arif Gunawan, apa kau sungguh merasa kau masih yang terbaik di dunia? Baik, mari bertaruh nyawa. Ayo, itu yang ku mau. Terlalu lambat, belum cukup cepat. Mustahil. Kenapa Sanjaya ini selalu bisa menebak pukulan pedangku? Arif Gunawan, gimana? Apa kau masih mengira ilmu pedang anginmu paling hebat di dunia? Kakak Gunawan, biar ku bantu. Arif Gunawan, apa kau merasa sangat aneh? Kenapa aku selalu bisa menebak teknik pedangmu? Itu karena aura membunuh. Kau tahu, 10 tahun lalu, aura membunuhmu sangat kuat. Aku tak bisa menghindar. Tapi kini tinggal sisa amarah. Aura membunuhmu sudah habis. Dan amarah ini akan membuat teknik penuh celah. Terima kasih peringatannya. Tapi aku tetap akan membunuhmu. Bagus. Biar kulihat setelah benar-benar terbang seberapa kuat kau. Ayo. Sabetan angin. Bagus. Arif Gunawan. Tebasan ini lumayan. Tapi cuma segini. Tidak mungkin. Di dunia ini belum ada yang bisa tahan tebasan ini. Sabetan angin. Kecuali apa yang tidak mungkin. Ilmu Baja Sakti ini.
sudah kuasa 50 tahun penuh. Asal kau tahu, kau pikir ini 10 tahun lalu? Sekarang di dunia ini, selain pedang raja, tak ada ilmu lain yang bisa melukai aku. Pedang raja milik raja terdahulu. Ternyata sebelum raja terdahulu jatuh sakit parah, kau sudah berencana memberontak. Pintar, kau benar. Omong-omong, aku harus berterima kasih pada orang keras kepala itu. Jika bukan karena dia yang mengutus Pangeran Mahkota ke perbatasan untuk berlatih, mana mungkin aku dapat kesempatan ambil alih tahta ini? Kau takkan bisa jadi raja, meski aku tak bisa keluar hidup-hidup. Rakyat di dunia ini takkan pernah setuju. Siapa yang kau maksud? Rakyat itu, apakah itu orang-orang tak berguna di hadapanmu ini? Dengar ya, aku cukup memupuk beberapa orang seperti Adipati Surya, orang-orang tak berguna, untuk menaklukkan tempat ini. Kau, ilmu pedang angin itu, dan para orang tak berguna ini, mana bisa melukai aku? Tak cukup satu tebasan, akan ku tebas lagi. Sabetan angin, seperti di hati rakyat, menunggu sebuah obor. Obor itu, Pangeran Mahkota. Saat Pangeran Mahkota tiba, kau akan dihujam maki oleh semua rakyat. Bagus. Aku akan tunggu-tunggu Pangeran Mahkota datang. Di depan para orang tak berguna ini, aku sendiri akan membunuh pangeran mereka. Dan memadamkan nyala harapan di hati mereka. Sabetan angin. Tidak, sabetan angin makin kuat. Harus kacaukan pikirannya. Sabetan angin makin kuat, padahal tadi sudah lemah. Apa amarah benar melemahkan sabetan angin? Atau berkaitan dengan tekadnya? Tidak, harus kacaukan pikirannya. Si Arif, 10 tahun lalu kau tak bisa mengalahkan. 10 tahun kemudian, kau tetap tak bisa. Tadi, aku sudah bilang padamu, pedang raja itu sudah kusembunyikan di makam raja terdahulu. Tadi kau sudah tampak sangat tenang. Tapi itu dendam pembunuhan istri. Mana mungkin kau bisa terus diam saja? Warga sekalian, jika pendekar Arif kalah, kita akan kembali dieksploitasi ayah anak Surya seperti dulu. Itu lebih buruk dari mati. Benar. Meski kita mati sekarang, kita tak mau mati tertindas. Benar, Pak Arif. Jangan menyerah. Pangeran belum tiba. Kita tak boleh menyerah. Jenderal Arif, jangan menyerah. Rakyat durhaka, durhaka. Pak Arif, bunuh kepala istana ini. Balas dendam untuk warga yang mati. Balas dendam! Kalian rakyat durhaka, diam semua. Ayah, Raka, balas dendam untuk ibu. tenanglah Raka. Ayah pasti balas dendam untuk ibumu dan untuk rakyat seluruh dunia. Bagus, Arif Gunawan. Bukankah kau punya pedang baru? Hari ini aku ingin lihat bagaimana kau selamatkan rakyat durhaka ini. Maju. Penguasa Sanjaya, katakan. Raden Pradana sedang memimpin pasukan ke Kabupaten Taman Sari. Raden Pradana. Mereka datang tepat waktu. Hari ini, biar kalian 1000 orang. Lihat siapa Raja Nusantara Raya. Sanjaya Wijaya, selama ada aku, Arif Gunawan ini takkan menyerah. Selama ada aku, jangan harap dapat segel kerajaan. Segel kerajaan? Maksudmu itu batu usang itu? Apa itu masih berguna bagiku? Kau ini, demi batu usang itu, nyawa seluruh keluargamu kau korbankan. Bahkan merenggut nyawa ribuan warga sekitar. Apa ini sepadan? Pak Arif, kami rela mati bersamamu. Sialan, warga sekalian. Apa kita harus hidup pengecut seumur hidup? Tidak. Lebih baik pakai nyawa kita buka jalan darah untuk Arif sang pendekar. Nanti anak-anak kita bisa hidup di zaman damai. Kita berontak. Kalian rakyat durhaka, kita berontak. Pengkawal, bunuh mereka semua. Jangan sisakan. Baik. Siapa berani? Ayah, Sanjaya berdarah. Ayah, ilmu pedang angin yang ayah ajarkan berfokus pada aura dan semangat pedang. Raka, maaf, ayah salah. Bertahun-tahun ini, ayah terlalu pengecut sampai lupa apa itu ilmu pedang angin yang sesungguhnya. Karena amarah, ayah tersesat olehnya. Ilmu pedang angin yang sesungguhnya tak butuh niat membunuh, bukan amarah, bukan juga ketenangan, tapi keadilan. Ayah malah lupa semangat ilmu pedang angin. Ilmu pedang angin yang sesungguhnya. Semangatnya adalah pemegangnya yang punya aura membunuh yang menguasai dunia. Auranya adalah pemegangnya yang punya keadilan yang melindungi dunia. Aura ini gawat. Raka, lihatlah.
Balas dendam demi diri sendiri, bukan sabetan angin. Demi rakyat. Demi kedamaian dunia. Itulah sabetan angin. Omong kosong. Ayo, biar ku coba ilmu sakti terhebatmu. Bahasati, tenaga langit. Ayah. Pendekar Arif. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa kalah? Aku takkan kalah. Sanjaya, kau kalah. Terima kenyataannya. Kalah. Lihat apa ini? Lencana macan. Ini lencana macan dari raja. Di belakangku adalah Baginda Raja. Dan 300.000 pasukan. Asal Raden Pradana muncul, aku akan menumpahkan darah di sini. Dan lagi, jika aku celaka, wilayah Mega ini akan berubah menjadi lautan darah. Dan neraka dunia yang hancur. Terus kenapa? Asal Pangeran Mahkota tiba, sama 100.000 pasukan ini akan langsung hancur. Benar. Coba tebak. Kenapa sekarang Pangeran Mahkotamu belum tiba? Kau pikir kenapa aku datang ke wilayah Mega untuk melawan kalian? Sanjaya Wijaya, aku yakin Yang Mulia Pangeran segera tiba. Takdir sudah pasti kau tak bisa bangkit lagi. Kau pasti kalah. Terima kenyataannya. Omong kosong. Itu cuma kata-kata untuk menghibur diri kalian. Aku takkan kalah. Aku takkan pernah kalah. Warga sekalian, Pendekar Arif tak bisa berjuang lagi. Tapi kita masih bisa. Maju bersama. Mari, mau sentuh Pendekar Arif, langkahi dulu mayakku. Bunuh mereka. Tak tersisa. Bunuh semua. Siapa berani? Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Yang Mulia. Komandan Arif, aku telat. Yang Mulia Pangeran, aku menunggu Anda 10 tahun. Mencari Anda 10 tahun. Akhirnya tak mengecewakan raja terdahulu. Segel kerajaan, aku jaga dengan baik. Bagus. Aku tak mungkin kalah. Mana mungkin aku kalah? 500.000 pasukan elit. Mana mungkin bisa kalah begitu saja? Itu karena kau, Sanjaya Wijaya, perbuatanmu berkuasa sendiri, korup dan zalim. Kejahatanmu tak terhitung. Membuat pemerintahan jadi kotor, hanya merampas, menindas rakyat. Seluruh rakyat sudah lama ingin mencincangmu. Kejahatanmu, Sanjaya, tak terhitung. Seluruh rakyat sudah lama ingin mencincangmu. Kini kau sudah kalah, serahkan dirimu. Bunuh dia untuk balas dendam warga yang mati. Bunuh! Bunuh dia! Yang Mulia Pangeran, hamba Sanjaya menerima titah Baginda Raja untuk memenggal kepalamu. Awas Pangeran! Bagus, bajingan Sanjaya mati. Akhirnya mati. Cepat letakkan senjatamu. Pangeran, Pendekar Arif, ayah anak keluarga Surya, juga anjing Sanjaya. Pengawal. Baik. Cepat ke keluarga Surya. Bawa ayah anak Surya ke Tanah Utara, jadi budak selamanya. Bagus. Semua, ikut aku ke ibu kota. Basmi pemberontak, pulihkan pemerintahan, dan naik tahta. Baik. Atas titah langit, perintah Raja, Arif Gunawan berjasa tangkap pemberontak. Dikaruniakan pedang raja, diangkat jadi adipati penjaga negeri. Sri Ayu Lestari dianugerahi gelar tertinggi. Nya Sri Ayu, gelar tertinggi, dilayani pemakaman negara. Demikianlah titah raja. Tenang, Adipati Arif. Pedang raja ini telah kuperintahkan untuk ditempa ulang, bukan yang di makam ayahanda. Terima kasih, Baginda. Berdirilah. Baginda, lalu aku? Raka, jangan konyol. Aku mana mungkin melupakanmu. Raka Arif, dengar titah. Hamba terima titah.
Kukuhkan Raka Arif jadi wakil komandan penjaga istana. Inspeksi seluruh negeri, awasi pejabat agar rakyat hidup damai. Bagaimana? Terima kasih, Baginda.